wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Perkenalkan, saya Mas Herniwati Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada salah seorang guru, di mana pada kegiatan pra-observasi ini ada 3 prinsip dan nantinya yang akan saya lakukan. 1. Pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi bersama dengan Ibu Yumni Zebua selaku rekan teman sejawat saya, dan beliau juga adalah termasuk guru wali kelas 2 di SD Mudik. Pada kegiatan pra-observasi ini merupakan tahap awal dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Nah, jadi terima kasih Bu ya atas kesempatannya pada hari ini, dan mohon maaf sebelumnya kalau seandainya saya waktu Ibu. Jadi kira-kira Ibu tidak sibuk hari ini Bu? Kebetulan saat ini saya sedang tidak sibuk, tidak ada kegiatan juga karena di dalam kelas sedang ada pelajaran bahasa Inggris. Oh, berarti terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Nah, sesuai juga yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan menyampaikan, akan saya melakukan kegiatan pra-observasi akademik. Jadi, adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi supervisi akademik ini Ibu, salah satunya adalah untuk membentuk kita sebagai guru yang berkualitas. Kemudian tujuan berikutnya lagi adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Kemudian dapat juga kita jadikan sebagai refleksi atau perbaikan atas kualitas kita di kelas Bu. Jadi baik Bu, nanti kita ngobrolnya santai saja ya Bu ya, dengan mengalir begitu saja sesuai dengan harapan-harapan kita dalam kegiatan supervisi yang akan kita lakukan besok atau minggu depan. Nah, baik mulai Ibu ya. Nah, jadi Ibu, bagaimana kira-kira Ibu perasaan Ibu ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, dan hal baik apa nanti yang Ibu harapkan dalam kegiatan ini? Tentunya perasaan yang sangat bahagia dan senang karena dengan adanya observasi ini saya juga dapat merefleksi diri saya sendiri, di mana nanti saya akan mengetahui di mana kelemahan dan kekurangan saya selama ini dalam mengajar. Kemudian saya berharap pada kegiatan ini juga dapat meningkatkan kompetensi saya baik secara kualitas yang berpihak kepada murid, dan juga saya dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu ya, luar biasa Ibu ya. Bahwa Ibu sangat senang ya kalau kita mengadakan kegiatan ini, dimana tadi Ibu menyampaikan bahwa kita tahu kelemahan yang perlu kita perbaiki dalam kegiatan observasi ini. Ya, bagusnya ya. Baik Bu, dari kegiatan yang akan kita observasi hari ini nanti kira-kira yang akan disampaikan kepada murid, kemudian materi tentang apa, dan apa kira-kira tujuan yang kita harapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran pada. Baik Bu, kebetulan saya di kelas 2 adalah merupakan wali kelas, dan pelajaran yang saya ampu adalah tema. Kebetulan saat ini kami sedang belajar tema 8, dan dalam minggu ini kami belajar tentang kebersamaan di tempat bermain. Nah, mungkin nanti kita akan melakukan observasi dengan materi kebersamaan di tempat bermain. Kira-kira hari apa kira-kira itu nanti? Oke, baik. Oh iya, hari itu bisa ya, lupa, maaf. Oke, harinya kebetulan nanti mungkin Ibu bisa kalau kita hari Kamis melakukannya. Hari Kamis Bu ya. Hari Kamis depan Bu ya. Iya, hari Kamis depan. Terus kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan nanti ini? Oke, tujuan dari pembelajaran yang akan kita observasi ini adalah pertama, siswa dapat mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri berdasarkan hobinya masing-masing. Yang kedua, siswa dapat menuangkan imajinasinya dalam bentuk baik gambar,
bercerita dan melakukan sebuah gerakan yang berdasarkan juga tentunya dengan materi yang sudah belajar. Jadi di dalam hal itu juga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan juga kedekatan dengan antara siswa dan guru. Wah, luar biasa tujuannya Ibu ya. Jadi yang akan nanti kita observasi di kelas Ibu ini mengenai tema 8 ya Bu ya. Di mana dalam tema 8 itu ada judul temanya kebersamaan tempat bermain ya. Nah, tentu kita sudah tentukan waktu tadi bahwa hari Kamis depan ini ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada halangan Ibu dan proses belajarnya juga berjalan dengan baik. Dan tadi sudah Ibu bahas mengenai 7 tujuan yang akan nanti Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran Ibu ya. Yang pertama tadi bisa mengembangkan pembelajaran mandiri ya, dengan cara bisa bermain peran, kemudian menggambar, berimajinasi, dan itu sangat luar biasa Ibu dalam tema ini. Nah, jadi Ibu dari berapa tujuan tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan nantinya, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan yang pertama dulu untuk murid, kemudian yang dikembangkan untuk guru? Yang saya kembangkan yaitu rasa percaya diri, kolaborasi, serta peningkatan pemahaman mereka dalam menerima pelajaran. Dan berkaitan juga dengan guru, saya ingin mengkaitkan kompetensi pembelajaran siswa yang beragam melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Ibu, itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Dimana nanti dalam kegiatan ini Ibu akan mengembangkan rasa percaya diri kepada siswa Ibu ya. Kemudian kolaborasi ya antara teman-teman di kelas maupun kepada guru yang lainnya, dan bisa mudah menerima pelajaran ini. Nah, kemudian juga Ibu akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa mencapai target terhadap kompetensi tadi Bu, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi nanti pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu observasi nanti, yang akan saya observasi nanti? Baik, mungkin karena masih di dalam ini juga masih kelas bawah, kelas 2, mungkin tantangan yang pertama sekali adalah nanti mungkin beberapa ada siswa yang tidak bisa mengikuti karena masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa membaca sehingga tidak memahami nanti apa yang akan disampaikan dan juga dibaca dalam buku. Lalu kemudian tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa siswa ya yang tidak bisa membaca. Mungkin itu satu tantangan ya yang Ibu hadapi nantinya dalam kegiatan observasi kita ini Bu ya. Jadi tentu dalam menghadapi tantangan seperti begitu, yang namanya kelas 2 ini masih mereka belum mengenal dasar belum sepenuhnya ya Bu ya, mereka menguasai cara membaca dengan baik dan benar. Nah, tentu dari tantangan itu apa saja juga yang Ibu sudah kan untuk pembelajaran nantinya, pembelajaran itu bisa menyenangkan, bisa menarik minat siswa, dan sehingga nanti tantangan itu bisa kemungkinan kecil bisa teratasi dengan baik. Apa yang pertama yang Ibu persiapkan? Apakah menggunakan LPP berdiferensiasi? Oke, betul. Karena ini saya mau menggunakan strategi berdiferensiasi, tentunya saya akan menggunakan LPP yang termasuk juga dalam hal yang isinya berdiferensiasi. Tentunya strategi yang akan saya lakukan di kelas seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa siswa saya yang masih belum bisa. Kalau hanya kita hadapkan dengan buku saja, karena masih ada yang belum bisa lancar membaca, maka dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya menerapkan pembelajaran yang sesuai minat mereka, di mana di sini saya akan membagi 3, yaitu siapa yang berminat membaca, menggambar, dan juga melakukan gerak. Nah, nanti di sini saya akan bagi 3 kelompok itu yang berdasarkan hobinya masing-masing dan melakukan tugas di situ. Di mana yang menggambar, dia menggambar bagaimana bentuk
berdasarkan imajinasinya ya Bu ya, bagaimana bentuk lingkungan bermainnya, bagaimana suasana lingkungan bermainnya, dan permainan apa yang akan mereka lakukan di situ. Tentu juga begitu yang dalam hal yang bercerita, dia menuangkan di dalam buku apa kira-kira bagaimana suasana lingkungan bermainnya dan apa yang akan mereka lakukan. Nah setelah nanti itu maka mereka akan menjelaskan kembali ke depan kelasnya. Dan begitu juga yang melakukan pergerakan ini di mana mereka langsung melakukan di depan kelas bagaimana cara mereka bermain dan apa saja aturan-aturan yang harus mereka taati ketika mereka sedang bermain tersebut. Nah nanti dari ketiga kelompok ini mereka akan menampilkan kembali di depan kelas, di mana yang menggambar menampilkan gambarnya, di mana yang bercerita menampilkan atau membacakan ceritanya, dan di mana yang melakukan gerakan tadi melakukan gerakannya di dalam di depan kelas di hadapan teman-temannya. Luar biasa Ibu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa yang perlu dipersiapkan pertama ya sudah jelas ya Bu ya, RPP ya. Nah di situ dalam RPP tentu ada tahapan awal, kegiatan inti, dan tentu ada penutup. Nah jadi saya tertarik tadi dengan kegiatan inti Ibu ya, yang luar biasa sekali sudah memaparkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita harapkan tadi di atasnya, di mana pertama Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Nah memang itu yang sekarang kita galak-galakan Ibu, kita terapkan kepada siswa pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa mengumpulkan siswa ya sesuai dengan minat, sesuai dengan bakatnya. Dan dia tahu tadi Ibu ya, luar biasa sekali Ibu. Nanti kalau seandainya diterapkan ini ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk murid-murid kita ini. Nah, jadi Ibu indikator tercapaian dari kompetensi yang dikembangkan tadi apa kira-kira ya? Indikator pencapaiannya itu apabila kegiatan metode saya ini saya terapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang sudah saya buat, maka akan tercapai indikatornya. Baik Ibu, berarti nanti yang Ibu sesuaikan dengan apa target Ibu tadi ya. Seandainya strategi yang sudah Ibu terapkan tadi sudah sesuai, maka berarti indikator sudah sampai, sudah tercapai lah ya kira-kira ya dari perencanaan Ibu katakan tadi. Nah, jadi dari strategi percakapan yang kita laksanakan nanti pada kegiatan observasi nanti Ibu, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita terapkan nanti langsung di kelas Ibu ya, apalagi dengan dikaitkan tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu ya. Nah jadi Ibu, saya berharap jadi dari kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik ya sebagaimana kita harapkan. Dan nantinya setelah kegiatan observasi Ibu, mungkin hari Kamis saya akan observasi Ibu, dan setelah saya observasi Ibu, kita akan lanjutkan nanti pembicaraan kita, percakapan kita mengenai supervisi akademik ini, yaitu pada tahap ketiga ya Bu ya, pasca observasi. Nah kita nanti juga mengobrol mengevaluasi apa saja hal-hal yang sudah dilakukan atau bagaimana yang sudah kita capai, apakah terpenuhi sesuai dengan tujuan harapan kita nantinya Ibu. Nah jadi mungkin sampai di sini dulu observasi kita Ibu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa kita ambil manfaat yang baik, dan terima kasih juga waktunya Ibu ya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu di jam mengajar seperti ini. Walaupun tadi mengatakan bahwa Ibu tidak ada les Ibu ya. Nah saya juga mengucapkan terima kasih. Nah kemudian juga saya harus menyudahi kegiatan para observasi ini karena saya juga ada kegiatan mengajar, saya juga mau masuk di kelas, dan mudah-mudahan Ibu ya dalam kegiatan ini terutama nantinya dalam kegiatan observasi dapat terlaksana dengan baik, dan apa yang harap kita rencanakan pada saat ini bisa terpenuhi nanti di siswa kita. Ya. Baik Bu, demikian dulu observasi kita pada siang hari ini. Baik, demikian kegiatan pra-observasi kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan kemudian nanti
saya akan melanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu observasi kepada kelas Ibu Yumni Zebua. Jadi demikian untuk kegiatan pra observasi pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Ayo, seperti biasa ya kalau kita berdoa. 1, 2, 3. Tangan ke atas, meraih bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita Oke, hadir ya. Christian Abiel Hareva. Dia yang baik dan rajin hadir, Bu. Oke, selesai mengabsen. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tadi di rumah sudah sarapan? Aku. Semuanya sarapan ya. Seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa kelihatan itu adalah
kelompok 1. Ya. Kelompok 1 lagi menggambar apa? Apa? Lingkungan sekolah, ya. Apa aja yang ada di lingkungan sekolah? Bunga. Iya, pintar. Baik, mulai menggambar ya. Yang bagus menggambarnya ya. Ayo tepuk tangan. Teman-teman kami dari kelompok 2 menceritakan tentang permainan. Permainan kucing-kucing akan dilakukan di halaman sekolah. Dan kami bermain kucing dan tikus. Yang menjadi tikus adalah si Raffi dan yang menjadi kucing adalah si Dian. Kami menjaga tikus agar tidak ditangkap oleh kucing. Demikian. Terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan. Siapa yang
Semua nyanyi, semua nyanyi. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah melihat juga bagaimana gambar dari teman kita kelompok 1, bagaimana cerita dari teman kita kelompok 2, dan juga bagaimana permainan yang dilakukan oleh teman kita kelompok 3. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah diskusi yang kamu lakukan ini tadi seru tidak, Nak? Seru! Tidak, Nak? Senang? Jadi dalam diskusi ini kamu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran. Kamu bisa menyampaikan dia di dalam bentuk gambar, di dalam bentuk tulisan, cerita, dan juga gerakan. Nah, jadi tadi Ibu mau tanya dulu, rata-rata permainan yang tadi dilakukan di mana? Di halaman sekolah. Satu di mana? Di halaman sekolah. Kelompok 2 tadi di mana? Di halaman sekolah. Di halaman sekolah. Kelompok 3 juga ya? Kelompok 3 juga melakukan halaman sekolah. Nah, jadi Nak, ketika kamu melakukan permainan, tentunya seperti yang Ibu bilang tadi, ada aturan yang harus kita taati. Coba kelompok 1 tadi permainannya apa? Permainan bola. Ketika kamu bermain bola di halaman sekolah, maka aturan yang harus kamu lakukan apa? Contohnya, bermain dengan bola. Dengan bola, hati-hati. Jangan sampai bola mengenai kaca ruangan. Coba kalau bola mengenai kaca ruangan, maka kacanya bisa pecah. Nah, jadi kamu harus hati-hati dalam bermain. Ya kan ya? Nah, begitu juga yang kelompok 2. Kelompok 2 tadi bermain apa? Kelompok 2 tadi main apa? Main kucing dan tikus. Ketika kamu bermain kucing dan tikus juga, nah, maka kamu harus memperhatikan peraturannya. Nah, coba kamu sampaikan sama Ibu peraturan apa yang kamu lakukan, yang harus kamu taati ketika bermain kucing dan tikus. Iya, hati-hati dan juga berlari. Kalau tidak hati-hati bisa jadi kesian, tidak jadi bisa meninggal. Nah, ketika kamu bermain olahraga juga harus hati-hati. Ketika bermain olahraga, kamu harus memilih yang jaga ini yang sama kakinya. Kalau tidak sama kakinya, yang satu begini, tidak. Apa yang kamu lakukan ya? Bisa kamu lakukan. Ya, berhati-hati apa kita? Jangan cepat-cepat, betul. Jangan apa lagi? Iya, betul. Jangan mendorong. Oke. Nah, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi karena sudah habis juga waktu les Ibu. Kita juga mau istirahat. Maka sekarang kamu istirahat dulu. Nah, nanti setelah bel masuk, maka masuk dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, demikian dulu dari Ibu hari ini. Sampai ketemu di pelajaran yang sama. Selamat pagi Ibu yang saya hormati, Bapak dan Pak Budi. Gimana kabarnya nih Pak? Dan gimana juga kabar Ibu? Mohon izin kepada Bapak Menteri, saya akan melanjutkan kegiatan coaching pasca observasi sebagai tahap ketiga pada kegiatan supervisi dan akademik. Jadi sudah selesai Bu ya. Baik. Bapak Ibu, saya mohon izin meminta sebentar Ibu ya. Hari
mana beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi maka akan kita lanjut dengan kegiatan pasca observasi. Jadi dalam kegiatan percakapan observasi ini Ibu, adapun tujuannya adalah untuk membantu Ibu melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah saya amati, serta rencana-rencana aksi yang Ibu lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran ini yang berpihak pada murid. Jadi Ibu, saya mengetahui dulu terlebih dahulu bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi atau praktek mengajar di kelas ini. Tentunya perasaan saya senang dimana karena saya sudah menggunakan SOP yang berdiferensiasi, dimulai dari tahap membuat perencanaan, membuat media pembelajaran, menggunakan benda-benda yang konkret, menggunakan juga metode dan strategi pembelajaran. Nah, sehingga saya sedikit agak lega. Ya, alhamdulillah. Baik, luar biasa Ibu ya. Di mana dalam kegiatan pembelajaran Ibu beberapa hari yang lalu, tepat pada hari Jumat ya Ibu ya, sudah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada RPP dan lebih-lebih ada alat-alat peraga, bahan-bahan media yang digunakan siswa dan telah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, jadi dari tujuan pelaksanaan yang sudah Ibu uraikan tadi, apakah pelaksanaan pembelajaran di kelas itu kira-kira sudah tercapai tujuannya? Baik Bu, menurut saya pencapaiannya mungkin masih sekitar 70-80% hal itu ditandai dengan sudah meningkatnya rasa percaya diri dari siswa, keaktifannya dalam berbicara juga lancar. Ya, menurut saya sudah sekitar 70-80%. Ya. Baik, memang ya sewaktu kita melaksanakan kegiatan observasi, ya disitu juga saya ketahui siswa-siswi memang benar mereka masih di taraf 70-80% ya keberhasilan ya, dan beberapa sedikit lagi beberapa siswa yang masih belum maksimal. Nah, tapi kita sudah istilahnya secara keseluruhan dulu tujuan pembelajaran itu adalah sudah tercapai ya. Buktinya kemarin itu kita melihat bahwa siswa sangat aktif ya, mereka percaya diri tampil walaupun masih kelas 2 ya, tapi masih bisa berbicara, bercerita, terus bisa menggambar dengan baik dan menceritakan gambarnya, kemudian bisa bermain ya, itu sudah istilahnya sudah memenuhi tujuan yang sudah Ibu rencanakan kemarin ya. Nah, kemudian Ibu kira-kira bagaimana yang baik dari pembelajaran di kelas tadi dan apa yang masih perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran tersebut? Baik, mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan antusias terhadap pembelajaran yang diterima, dan yang perlu ditingkatkan mungkin tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana masih ada beberapa siswa yang masih kurang mencerminkan profil Pancasila. Oh iya, ya. Baik, memang benar juga ya, sewaktu hasil pengamatan saya juga tentang kegiatan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas. Ya, tadi Ibu menyampaikan memang di bagian profil Pancasila ya, di mana kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya masih belum terpenuhi semaksimal ya. Memang sudah, tapi juga tadi ada beberapa siswa yang masih belum ya, istilahnya terutama dalam bagian mengajarkan tentang profil Pancasila ya. Nah, dan menurut juga penilaian saya sewaktu saya menilai Ibu, nah di mana juga Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah memberikan pelayanan baik pada setiap kelompok ya, karena kelompok kemarin itu sudah dibagi 3 ya, ada yang bercerita melalui gambarnya yang sudah dibuatnya, dan yang kedua ada yang bercerita secara langsung lisan apa yang dia dapat dalam kegiatan
pembelajarannya, dan yang ketiga langsung dalam mempraktikkan permainan ya, karena sesuatu itu mengambil tema tentang kebersamaan ya, di tempat bermain. Jadi ya saya sudah lihat kolaborasi antara mereka itu sudah baik ya, sudah mengembangkan kepercayaan murid. Kemudian yang perlu diperbaiki itu adalah hanya dalam kegiatan berdiferensiasi lagi ya Bu ya. Baik, bagian terutama ini pembelajaran berdiferensiasi bagian produk ya, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi itulah menurut pengamatan saya yang sudah saya lihat dan saksikan langsung sewaktu observasi Ibu. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ketercapaian untuk keberpihakan kepada murid, terutama pembelajaran berdiferensi ini, kira-kira apa tindak lanjut yang Ibu lakukan nanti untuk seterusnya? Selanjutnya mungkin yang pertama adalah meningkatkan kompetensi saya sendiri, yaitu dengan berkolaborasi dengan guru dan terutama dengan guru-guru penggerak yang agar kiranya dapat membantu saya meningkatkan kualitas murid dan berbagi ilmu kepada saya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan platform Merdeka Belajar, karena di sana banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan sekaligus menambah wawasan saya sebagai guru agar lebih baik lagi. Iya, bagus sekali Bu ya, luar biasa ya rencana aksi Ibu ya, dimana salah satu untuk tindak lanjut nanti untuk kemudian hari ini, untuk meningkatkan kompetensi Ibu, maka pertama Ibu lakukan adalah berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, serta menggunakan platform Merdeka ya. Yang memang kita ketahui bahwa di dalam platform Merdeka itu ada banyak sekali pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang kita jadikan contoh untuk kita dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari ya. Yang mudah-mudahan dengan apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira saat Ibu memulainya kegiatan ini atau jangka waktu pelaksanaannya berapa hari dalam persiapan ini, istilahnya kapan bisa melaksanakan kolaborasi dengan teman guru, dan kapan kira-kira membuka platform membuka kegiatan pembelajaran dengan menggunakan platform Merdeka ini. Baik Bu, untuk pelaksanaannya melakukan secepat mungkin untuk melakukannya dalam waktu sekitar 3 bulan ini. Jadi harapan saya sudah bisa saya terapkan maksimal yang masih menjadi kekurangan saya. Ya baik, bagus Ibu ya, istilahnya kegiatan ini segera mungkin kita segerakan ya, apalagi mengingat ini kita akan masuk pada tahun pembelajaran baru ya. Jadi ya kita manfaatkanlah beberapa hari ini kegiatan libur kita mempersiapkan diri, terutama tadi ya bagaimana kita cara berkolaborasi dengan guru yang lain, terus membuat FPP yang mempunyai berdiferensiasi yang baik ya Ibu ya. Jadi bagus sekali ya kalau seandainya tadi Ibu mengatakan bahwa ada waktu pelaksanaan yang mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya Bu ya, kegiatan sudah kita rencanakan selama ini. Nah, baik Bu, terima kasih waktu Ibu ya, waktu Ibu yang sudah diluangkan pada kegiatan pasca observasi ini Bu ya. Jadi semoga supervisi yang kita lakukan ini dapat bermanfaat, terutama bagi murid-murid kita dan juga kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi ilmu tentang posisi kita sebagai guru ya dan pemimpin dalam kegiatan pembelajaran. Jadi terima kasih Bu ya, dan mohon maaf segala kekurangan saya, dan mungkin kita lanjutkan kegiatan berikutnya, dan begitu juga kepada Bapak pengajar praktik yang sudah mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak untuk mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Pak, dan terima kasih.